Jember 89 meter. Oke, kita kereta api jarak jauh nih, Jakarta Gambir Jember Pandalunya.
sang daru sampur lempar kemkak dimulai berangkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari. Salam Rahayu Rahayu. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat kesuksesan, kelancaran rezeki, dan juga mudah-mudahan tahun-tahun keberuntungan alias tahun-tahun hoki pemirsa. Mudah-mudahan tahun 2025 adalah tahun-tahun tercapainya cita-cita saudara pemirsa. Amin. Cita-cita kita semua pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun ini pemirsa. Bagi yang kemarin-kemarin sedang berjuang untuk mencapai kemerdekaan, untuk mencapai keinginan yang diinginkan, ya, misalkan ingin jadi gubernur, mudah-mudahan tercapai di tahun 2025 ini pemirsa. Oleh karena itu, marilah kita tetap semangat, tetap berdoa, dan juga tetap panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Mudah-mudahan dengan usaha kita dan dengan doa kita, ya, keinginan kita tercapai pemirsa. Amin. Selain itu, marilah kita berdoa juga untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita menjadi negara yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan juga menjadi negara yang besar, ya, negara superpower pemirsa. Dan mudah-mudahan saja, ya, negara kita pun menjadi negara yang damai, ya, bahkan bisa mendamaikan dunia pemirsa. Amin. Karena sejatinya bangsa kita, negara kita dibangun oleh arwah para pahlawan dan juga para pendiri bangsa kita. Ini tujuannya untuk mendamaikan, mententramkan, mensejahterakan, bukan saja bagi bangsa kita, tetapi juga untuk kedamaian dunia pemirsa. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pemirsa. Bangsa kita ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan juga perdamaian pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan perdamaian ini, ya. Minimal kalau saudara bukan seorang pejabat, ya, minimal kita berdoa saja. Minimal antar tetangga, antar saudara, ya, menjaga perdamaian pemirsa. Kalau kita ingin damai, minimal kita tidak jadi hama pemirsa. Minimal diri kita jangan bikin keonaran pemirsa. Waduh, dengan kita tidak bikin keonaran, itu artinya kita ikut serta dalam mendamaikan dunia pemirsa. Jangan sampai, ya, dunia dalam keadaan damai, tetapi dalam negeri rumah tangga, dalam negeri masyarakat, kita bikin onar pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah ikut perdamaian, ya, minimal kita berdoa dan juga tidak jadi hama keonaran pemirsa. Dengan kedamaian diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kedamaian dunia, kita menjadi hidup tentram dan sejahtera pemirsa. Amin. Mamang yakin dengan kepemimpinan presiden sekarang, ya, Macan Asia, yang insya Allah akan mendamaikan dunia pemirsa. Jadi bangsa kita bukan lagi bangsa yang hanya untuk mementingkan bangsa kita sendiri, waduh, tetapi juga ikut serta dalam menjaga perdamaian pemirsa, menjaga kedamaian, dan juga ikut dalam mendamaikan pemirsa. Memang lihat ketika video ini diedit, ya, istri Will ini, ya, hancur lebur, itu diserang oleh hipersoniknya Iran pemirsa. Cukup dengan pijit, ya, dimana Sherlocknya kirim, ya, kayak TikTok saudara, ya, kayak Shopee saudara, ya, kirim COD-an, kirim paket, ya, kirim paket, ledug. Jadi nggak usah kirim-kirim tentara, cukup pencet sini, pencet sana, ya, cukup ketik sana, ketik sini, ya, di mana titik lokasinya itu tepat sasaran pemirsa. Waduh.
di mana kecepatan rudalnya itu hipersonik yang sulit ditangkis. Ditambah lagi, kebayang kalau hulu ledaknya nuklir pemirsa. Dan kebayang juga kalau tiap negara menggunakan seperti itu pemirsa. Waduh. Jadi cukup ya di udara saling berseliweran mungkin ya rudal-rudal ya. Seperti kembang api pemirsa kesana kemari, dan takutnya nyasar ke negeri kita yang tidak ikutan perang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu adalah ingin mendirikan sebuah bangsa yang penuh dengan perdamaian pemirsa. Bukan bangsa yang hama menjajah, apalagi bangsa yang bikin keonaran, apalagi bangsa yang bikin dunia resah pemirsa. Oleh karena itu berbanggalah menjadi bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi perdamaian pemirsa. Oleh karena itu memang doakan mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai, dan mudah-mudahan yang jomblo segera mendapatkan jodoh ya sebelum Israelnya runtuh pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa juga untuk saudara kita bangsa Palestina. Mudah-mudahan bangsa Palestina dengan tanda-tanda ada kembang api di Israel sana ya merupakan tanda-tanda bahwa bangsa Palestina akan segera merdeka pemirsa, terbebas dari hama-hama penjajah pemirsa, dan juga menjadi bangsa yang kembali tentram, sejahtera, damai sebelum kedatangan Zionis Israel pemirsa ya. Mudah-mudahan saja bangsa Palestina kembali menjadi bangsa yang bahagia, yang damai sejak sebelum datangnya Israel pemirsa. Karena sejatinya bangsa Palestina ini adalah bangsa yang pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia pemirsa. Waduh. Mungkin saudara yang belum tahu ya, memang sudah bahas ini ya, kalau nggak salah berapa kali episode nih. Ya cek aja lah ya, di scroll ya, memang sudah bahas di video tentang peran serta bangsa Palestina serta pahlawan-pahlawannya yang mendukung kemerdekaan Indonesia pemirsa. Bahkan zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, di mana Indonesia tidak punya apa-apa, bangsa Palestina yang memberi dukungan serta bantuan keuangan pemirsa. Waduh. Dan bahkan mengakui kemerdekaan Indonesia. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bangsa yang besar adalah bangsa yang tak lupa dengan jasa-jasa ya, kebaikan, dan tak lupa kan sejarah pemirsa, di mana bangsa Palestina adalah bangsa yang pernah mendukung kemerdekaan Indonesia dan membantu Indonesia. Oleh karena itu marilah kita berdoa untuk bangsa Palestina, mudah-mudahan ya segera merdeka pemirsa. Bagi saudara yang punya kemampuan ya bantulah bangsa Palestina pemirsa, bangsa yang mudah-mudahan bisa kembali pulih pemirsa dari hama-hama penjajah pemirsa ya. Oleh karena itu marilah kita berdoa untuk keselamatan dan kebebasan bangsa Palestina. Mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Free Palestine. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng enjing le. Waduh. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng sonten le. Ubur-ubur ikan lele, Mamang masih melanjutkan perjalanan epik le. Ubur-ubur ikan lele, kali ini Mamang sedang berada di kota tembakau le. Waduh. Ubur-ubur ikan lele, ya Mamang sedang berada di daerah Pandalungan le. Waduh. Gimana Mang? Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada di kota Pandalungan ya, alias kota tembakau pemirsa. Bagi saudara yang belum tahu Pandalungan ya, Mamang sudah bahas di episode yang lalu ya. Apa itu Pandalungan? Yang jelas bukan Madura, bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Osing, bukan Bali, bukan Betawi ya, bukan Batak, bukan Melayu, tetapi Pandalungan. Dan itu tersemat dalam kereta api Pandalungan le. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada di kota Pandalungan alias kota tembakau ya. Julukan lainnya kota tembakau karena disinilah ya dikenal dengan Havana Van Java. Waduh, saudara tahu Havana? Ya, ibu kotanya Kuba ya di Karibia pemirsa. Salah satu negara penghasil tembakau pemirsa di dunia. Ternyata di Jawa juga ada kota penghasil tembakau. Waduh. Salah satunya adalah kota di Jawa Timur ini pemirsa. Bahkan tembakau menjadi lambang kabupaten ini pemirsa. Ayo tebak di mana nih? Mungkin saudara tinggal lihat di layar kaca pemirsa. Ya. Di sinilah ya kota tembakau terbesar di Indonesia pemirsa. Bahkan tembakau di sini ya ada cita rasanya ya mirip-mirip kopi. Tiap daerah itu berbeda-beda pemirsa. Cita rasa tembakau khas Van Java pemirsa. Waduh. Yaitu kota Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Waduh. Jadi Jember ini merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menghasilkan tembakau. Memang perkebunan tembakau banyak di Indonesia. Ada yang di Jawa Tengah di Wonosobo, ada yang di Medan, di Delhi ya, di Sumatera Utara, ada juga di tempat lain dan juga ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jember. Selain Jember juga ada di Bondowoso ya, dan juga Probolinggo juga ada ya, Lumajang juga ada pemirsa. Namun perkebunan terluas di Jawa Timur ada di Jember pemirsa. Bahkan tembakau di Jember agak lain ya, rasanya ya, kenikmatannya agak lain nih. Waduh, berbeda dengan tembakau di daerah lain pemirsa. Oleh karena itu terkenalah tembakau Jember pemirsa. Tembakau Jember ini merupakan tembakau yang kualitasnya dunia pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang masih melanjutkan perjalanan epik ke Tanah Dewata Pulau Bali. Dan kali ini Mamang melanjutkan untuk pulang ke tanah air le. Waduh, yaitu ke kota Tasikmalaya le. Memang Mamang punya tanah air, punya dong. Bangsa Indonesia punya tanah air. Waduh, di manakah tanah air bangsa Indonesia? Di negara Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke pemirsa. Sabang, Sumatera ya, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi itu adalah tanah air bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa ya, itu punya tanah air. Orang Sunda punya tanah air di mana? Dari Sabang sampai Merauke. Orang Jawa dari Sabang sampai Merauke. Ya. Orang Aceh dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu kalau Aceh, kalau Sunda ya, kalau Jawa ada kena bencana alam, marilah kita saling tolong menolong dan membantu. Karena itu adalah tanah air kita semua, tanah air bangsa Indonesia yang dikemenangkan sejak Sumpah Pemuda pemirsa 28 Oktober 1928 pemirsa. Oleh karena itu ya, bangsa kita adalah bangsa yang punya tanah air. Waduh, tanah air yang begitu suburnya. Maka kita wajib menjaganya ya, jangan sampai kecolongan pemirsa, jangan sampai pulau-pulau yang kosong, tanah air kita yang tak terjaga ya, tiba-tiba ya diakui oleh bangsa sebelah pemirsa, bangsa yang merampas tanah air kita pemirsa. Waduh, bangsa yang tiba-tiba mengakui bahwa tanah kita ini adalah tanah mereka, warisan nenek moyang 3000 sebelum Masehi pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, jagalah tanah air kita ya. Karena tanah air kita adalah milik bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah ya, bangsa Indonesia ini adalah tanah air bangsa Indonesia, bukan tanah air hasil dari colongan atau rampasan dari bangsa lain pemirsa. Emangnya bangsa yang sebelah ya, bangsa yang sebelah ya mengakui tanah airnya, mengakui klaim warisan nenek moyangnya ya, hasil rampasan pemirsa. Waduh, hasil gusuran ya, menggusur bangsa lain pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pulang ke kota Tasikmalaya
menggunakan kereta api pemirsa. Kereta api dari Banyuwangi ke kota Tasikmalaya menggunakan 2 kereta api. Yang pertama dari Banyuwangi ke kota Surabaya menggunakan kereta api Mutiara Timur. Lalu nanti dilanjut dari Surabaya ke kota Tasikmalaya dengan kereta api Mutiara Selatan pemirsa. Estimasi perjalanan beserta dengan singgahnya itu 24 jam pemirsa, dengan jarak kurang lebih 1.500 km. Kalau 1.500 km dari Banyuwangi ke kota Tasikmalaya itu artinya ya jaraknya hampir sama dengan perbatasan terdekatnya Iran ke Israel pemirsa. Waduh, Iran aja kan mengirim paket ke Israel ya dalam waktu 5 menit dengan menggunakan hipersoniknya pemirsa. Waduh, kebayang ya kalau ada kereta menggunakan lokomotif tenaga hipersonik pemirsa. Mungkin dari Banyuwangi ke kota Tasikmalaya cukup 5 menit pemirsa. Waduh, ya mudah-mudahan ke depan ada teknologi yang lebih cepat ya, yang lebih cepat dari hipersonik pemirsa. Amin. Siapa tahu di antara saudara yang menonton ini ya, saudara atau mungkin anak cucu cicit saudara menjadi ilmuwan, orang terkenal pembuat teknologi hipersonik kereta api pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-81 kereta api Mutiara yang ditupangi Mamang sudah sampai ke kota tembakau pemirsa. Ya, di sini banyak sekali juragan tembakau pemirsa. Waduh. Mamang teringat dengan film Dono ya, dengan judulnya Geng Sidong pemirsa ya, di mana Dono ini adalah anak juragan tembakau. Waduh, dengan namanya Slamet Wirwotiko, Edi Pranoto, Joyo Sentiko, apalagi nih Mangun Kusumo ya, Slamet. Waduh, memang taunya yang ujungnya aja lah Slamet. Waduh, dimana Slamet ini adalah anak juragan tembakau yang terkaya di desanya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata di tanah Jawa ada kota tembakau. Bahkan tembakau dijadikan lambang ikonik ya sebagai kabupaten penghasil tembakau, yaitu Kabupaten Jember pemirsa. Kabupaten Jember dikenal juga dengan kota tembakau karena disinilah banyak perusahaan tembakau dengan ciri khas tembakau khas Jember pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, yang berbicara tentang tembakau ya, siapa ini yang suka mencerutu ya, mencerutu ya suka dengan rokok-rokok kretek ya, cerutu. Waduh, ini biasanya para lelaki pemirsa. Selain lelaki, perempuan juga ada pemirsa. Memang juga suka ya kali-kali ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata cerutu dan tembakau di Jember ini berkualitas luar biasa pemirsa, dan terkenal ke mancanegara, bahkan terkenal ke dunia. Dan yang paling unik lagi, ternyata cerutu Jember ini ya adalah cerutu yang mendamaikan dunia sekaligus memerdekakan Indonesia pemirsa. Waduh, kita bisa merdeka, bisa terlepas dari hama penjajah Belanda. Waduh, dan juga ternyata mencegah perang dunia ketiga gara-gara cerutu Jember ini pemirsa. Waduh, kok bisa ya cerutu Jember bisa mendamaikan dunia pemirsa? Waduh. Gimana ceritanya nih? Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran episode yang ke-81 ya tentang cerutu Jember bisa mendamaikan dunia pemirsa, bahkan mencegah perang dunia ketiga. Waduh, mendinginkan konflik dunia. Waduh, bahkan bisa memerdekakan bangsa Indonesia. Waduh, dan melepaskan dari penjajahan. Waduh, dan menarik simpati dunia pemirsa. Berkat cerutu Jember pemirsa. Waduh, bahkan cerutu atau tembakau atau kretek dari tembakau Jember ini bisa memenangkan perang kemerdekaan pemirsa. Waduh, berkat tembakau Jember pemirsa. Waduh,
Dan tembakau Jember ini bisa menenangkan pemimpin kita dan mengatur strategi ketika dalam keadaan genting, pemirsa. Waduh. Mungkin saudara akan bertanya, kok bisa ya ada cerita tembakau Jember mendamaikan dunia? Waduh. Bagi saudara yang penasaran dengan episode yang ke-81 tentang tembakau Jember bisa mendamaikan dunia, saudara jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Apalagi bagi calon kepala desa, waduh, atau calon gubernur masa depan, pemirsa, waduh, atau anggota dewan di periode berikutnya, pemirsa, waduh. Namun bagi saudara yang merasa bosan ya, merasa menjenuhkan ya, tidak tertarik untuk menyimak ya, skip aja ya. Apalagi bagi saudara yang sudah tahu ceritanya ya skip aja ya. Karena kuota internet saudara ini tak tercover dana hibah ya. Apalagi tak tercover buzzernya Israel, pemirsa. Waduh, buzzer Israel aja kan lagi ripuh, pemirsa ya, karena belum cair ya. Karena di banknya sudah diledakkan hipersonik, pemirsa. Dan juga ya, jangan meminta ke Mamang, pemirsa ya. Mamang aja kan mencari wifi gratis untuk mengupload video ini. Oleh karena itu, pergunakanlah kuota internet saudara. Jikalau saudara merasa tidak tertarik dengan cerita kali ini ya, atau melihat channel Mamang agak-agak jelek ya, penting jangan iri ya, skip aja ya. Kalau saudara iri atau ada yang iri, memang tambah bahagia ya, karena butut-butut ge atau jelek-jelek pun ya ada yang iri. Jelek aja ada yang iri, apalagi bagus, waduh. Oleh karena itu lebih baik skip aja. Namun bagi saudara yang penasaran dan menonton sampai tamat ya, Mamang berterima kasih. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi saudara, dan Mamang pun akan berdoa ya, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini ya, dan juga menjadi orang termakmur melebihi 9 naga, waduh, melebihi bos pagar laut, melebihi orang yang dapat dana hibah, pemirsa. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi saudara yang menonton sampai tamat, menjadi orang termakmur, tersukses, terkaya, dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara sesuai sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Namun bagi saudara mempunyai sumber atau informasi sendiri yang berbeda dengan Mamang, boleh komen-komen di bawah ya, boleh sharing-sharing ya, siapa tahu bermanfaat untuk kita semua, siapa tahu dapat wawasan ya untuk Mamang dan kita semua, pemirsa. Asalkan komennya tidak berbau keonaran, pemirsa, dan juga menjunjung tinggi perdamaian, pemirsa. Bila terjadi keonaran ya, Mamang skip aja, karena channel ini adalah channel perdamaian, pemirsa, channel yang menjunjung tinggi perdamaian. Dilansir dari netralnews.com dengan judul artikel Tembakau dan Sejarah Perjalanan Jember era 1850 sampai 1920, edisi 23 September 2022. Perjalanan sejarah ini telah diabadikan pada logo Kabupaten Jember dengan simbol tembakau. Jadi tembakau ini yang merupakan simbolnya, bahkan ikonnya Kabupaten Jember, pemirsa. Jadi bagi saudara yang jalan-jalan ke Jember, saudara akan menemukan simbol-simbol tembakau, pemirsa. Waduh. Dan tembakau ini dikenal dengan gulungan emas, pemirsa. Waduh. Jadi yang namanya emas di dunia ini ya, selain emas yang kita kenal, ada juga istilah yang harganya sama dengan emas, bahkan melebihi emas, yaitu emas hitam, tak lain dari minyak bumi ya, emas arang yaitu batu bara, pemirsa. Waduh. Dan juga emas gulungan emas yaitu tembakau, pemirsa. Jadi tembakau ini adalah emas, pemirsa.
Kabupaten Jember memang tak bisa dipisahkan dari tembakau. Apakah tembakau benar-benar berkaitan erat dengan sejarah perjalanan Kabupaten Jember? Hampir sebagian besar warga Jember pasti sudah sangat familiar dengan tanaman yang satu ini. Menilik sejarah perkebunan tembakau di Nusantara yang dimuat dalam jurnal PTPN 10 menyatakan bahwa Jember merupakan pusat perkebunan tembakau di Nusantara. Karena itulah perkembangan Kabupaten Jember erat kaitannya dengan tembakau. Tumbuhan tersebut menjadi ikon dan simbol kabupaten hingga saat ini. Sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti kapan tembakau ditanam di wilayah Jember. Sejarah mencatat masuk ke wilayah Jember pada tahun 1850 berdasarkan bukunya Batawi yang terbit tahun 2019. Itu artinya tembakau sudah ditanam jauh sebelum Jember menjadi sebuah kabupaten pada tahun 1929. Hingga saat ini menjadi salah satu kota besar di Jawa Timur. Tulis Jupriyono dalam bukunya edisi 2018. Menurut data yang dipublikasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016, orang yang pertama kali merintis perkebunan tembakau di wilayah Jember alias juragan tembakau di Jember adalah seorang pengawas pertanian yang berasal dari Bondowoso bernama George Birnie. Tanggal 21 Oktober 1859, George Birnie dan Van Gennep mendirikan NV Landbouw Maatschappij Oud Jember, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang tembakau. Hingga Jember kemudian menjadi penghasil tembakau terbaik nomor 2 di dunia setelah Havana-Cuba, pemirsa. Jadi tembakau Jember ini nomor 2 di dunia setelah tembakaunya dari Havana-Cuba, pemirsa. Pada tahun 1879 sampai 1882, NV Landbouw Maatschappij Oud Jember atau perusahaan tembakau Jember mengalami kerugian yang sangat signifikan. Hal ini juga dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Landbouw Maatschappij Oud Jember 1859-1909, menjelaskan bahwa pada tahun 1879 sampai 1882 kerugian yang terjadi disebabkan karena daun tembakau yang berkualitas rendah. Barulah memasuki tahun 1883 produksinya kembali membaik hingga perekonomian di Jember berkembang sangat pesat. Selain adanya perkembangan ekonomi yang sangat pesat, perkebunan tembakau juga berdampak pada perkembangan budaya dan demografi di wilayah Jember. Terjadinya migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh etnis Jawa dan Madura, yang kemudian etnis Jawa dan Madura ini membentuk suatu budaya baru yang kita kenal dengan Pandalungan, pemirsa. Memang sudah bahas tentang Pandalungan di episode yang ke-15, pemirsa. Jadi Pandalungan ini adalah merupakan salah satu etnis dan juga budaya, juga bahasa yang agak berbeda dengan Jawa, dengan Madura, dengan Osing, dengan Sunda, dengan Bali yaitulah Pandalungan. Campuran Jawa Madura, tapi beda dengan Jawa dan Madura, pemirsa. Tujuannya untuk memperoleh penghasilan dengan menjadi buruh perkebunan. Oleh karena itu banyak suku Jawa dan Madura berbaur di Jember ini. Oleh karena itu di Jember ini pun dikenal dengan kota toleransi, pemirsa, karena perpaduan etnis, mirip-mirip di Banyuwangi, pemirsa. Wilayah Jember yang semulanya sepi dan penduduknya sedikit, bahkan dikenal dengan hutan belantara, tiba-tiba berubah menjadi daerah yang ramai. Menurut Dr. Andes Edi Burhan Arifin, dosen jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, dalam netralitas.com menjelaskan bahwa pada tahun 1845
Penduduk Jember berjumlah sekitar 9.237 jiwa dan pada tahun 1867 meningkat menjadi 75.780. Ini meningkatnya 10 kali lipat pemirsa, gara-gara pembukaan tembakau pemirsa. Menurut Arifin dan Suryo dalam bukunya terbitan tahun 1989. Kemajuan industri tembakau juga berdampak pada pembangunan sarana dan infrastruktur, sehingga menjadikan Jember menjadi wilayah yang sangat pesat dan pembangunannya. Kemajuan tersebut mampu mengembangkan Jember yang sebelumnya merupakan bagian dari Bondowoso beralih menjadi Regents Cup sendiri pada tahun 1883. Kemudian Jember menjadi ibu kota Kepresidenan Besuki. Tahun 1890 sampai 1925, pemerintahan wilayah Jember belum dalam bentuk kabupaten, melainkan dalam bentuk Afdeling Jember yang berada di bawah langsung oleh Gewestelijk Bestur Besuki yang dipimpin oleh seorang residen. Berdasarkan Stadblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, Jember ditetapkan sebagai kabupaten dan berlaku mulai 1 Januari 1929. Menurut Stadblad tersebut, Stadblad ini surat keputusan ya, perpu ya, peraturan perundangan. Dijelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintahan desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Regents Cup Jember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Maka lahirlah Kabupaten Jember. Jadi Kabupaten Jember itu ada berkat tembakau pemirsa. Jadi kalau seandainya tidak menanam tembakau, Jember ini mungkin sepi pemirsa ya, belum dibentuk kabupaten. Dari sisi world market, pasar tembakau dunia, sejak berdirinya perkebunan tembakau sampai hari ini, tembakau Jember ini mendapat ranking nomor 2 dari tembakau Kuba pemirsa, atau cerutu Kuba atau Havana pemirsa. Jadi urutan keduanya adalah Jember pemirsa. Waduh. Secara nasional dikutip dari indonesia.go.id, setelah daerah Delhi, Sumatera Utara meredup dalam produksi tembakau, Kabupaten Jember menjadi daerah penghasil utama tembakau cerutu yang memiliki kualitas bagus. 90% produksinya diekspor, sisanya ya untuk lokal pemirsa. Jenis tembakau yang terkenal dari Jember adalah Besuki Nang Ogs. Selain aromanya yang khas, jenis tembakau ini juga terkenal karena elastisnya sehingga pas untuk menjadi bungkus cerutu. Hal ini yang membuat tembakau asal Jember terkenal di pasar internasional. Apa yang unik dari tembakau Jember ini? Yang menjadikan tembakau Jember ini adalah nomor 2 di dunia pemirsa. Yang pertama adalah rasa gurih yang khas dari kasturi. Menurut Arif Suryadi menyebut salah satu keunggulan tembakau kasturi adalah rasa gurih yang khas. Rasa ini memberikan karakteristik yang unik pada campuran rokok kretek. Ketika digunakan sebagai bahan dasar rokok kretek, tembakau kasturi memberikan sentuhan yang memikat pada cita rasa kretek yang terkenal di Indonesia. Selain rasa, aroma tembakau kasturi juga sangat menggugah. Aroma kuat dihasilkan dari tembakau itu memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para penggemar rokok kretek, sehingga banyak yang mengenal tembakau kasturi sebagai yang ternikmat dalam semesta rokok di Indonesia pemirsa. Rokok tembakau kasturi khas Kabupaten Jember ketika dikombinasikan dengan rempah-rempah dan bahan-bahan lainnya, aroma tembakau tersebut akan menciptakan sensasi yang khas sehingga menciptakan sensasi yang nikmat bagi penggemar kretek di Indonesia. Kandungan nikotin yang tinggi. Tidak hanya itu, lebih jauh Arif menjelaskan jika tembakau kasturi juga memiliki kadar nikotin yang tinggi.
Hal tersebut menjadikan pilihan yang populer di kalangan perokok yang menginginkan sensasi yang khas dengan kearifan cita rasa asli Jember. Namun penting untuk selalu diingat bahwa konsumsi tembakau harus dilakukan dengan bijak dan jangan berlebihan. Waduh. Jadi meskipun tembakau Jember ini ranking nomor 2, yang namanya ranking menurut Mamang ya sesuai dengan selera pemirsa. Waduh. Ya selera, ada juga orang yang selera cerutu tembakau Kuba pemirsa. Ada juga yang selera cerutu tembakau Jember tidak suka dengan cerutu yang Kuba pemirsa. Jadi istilahnya kumaha selera ya, gimana seleranya aja ya, sukanya suka yang mencerutu pemirsa. Yang bagi yang suka tembakau Jember ya menurut mereka Jember lah nomor 1 pemirsa. Keunikan dari tembakau Jember ini adalah berbau kasturi dan juga kelezatan, sensasi dan kenikmatannya yang khas pemirsa, yang khas ketika mencicipi tembakau Jember ini pemirsa. Jadi tembakau ini punya cita rasa asli Jember pemirsa, yang cita rasanya agak lain dengan tembakau-tembakau yang lain pemirsa. Dilansir dari republik.co.id dengan judul artikel Sejarah Tembakau Pernah Jadi Alat Diplomasi. Kini identitas sekaligus tradisi kedaulatan dari tembakau memang mulai terkikis. Ditulis oleh Ratna Puspita dan Ronggo Astungkoro. Republik ini berdasarkan antara.com pemirsa. Tembakau sejak dahulu telah menjadi salah satu ciri khas dari identitas kebudayaan Nusantara. Tak hanya komoditas, tembakau lekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari menjadi bagian ritual. Waduh, ya ritual-ritual spiritual kan menggunakan tembakau juga pemirsa. Bahkan konon katanya untuk ritual seperti perdukunan ya, pengobatan itu menggunakan tembakau ya atau kretek pemirsa. Menjadi bagian ritual tertentu hingga sebagai alat diplomasi sejumlah pahlawan nasional. Waduh, pahlawan-pahlawan nasional ya berjuang menghadapi penjajah beserta dengan tembakaunya pemirsa. Waduh, kok bisa ya? Sejumlah pahlawan tersebut diantaranya adalah Pak Karno atau Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, dan juga Kiai Haji Agus Salim pemirsa. Selain itu ya, tembakau juga ya inspirasi dari pemimpin-pemimpin yang lain pemirsa. Memang pernah lihat fotonya Pak Soeharto pemirsa, pernah memegang cerutu pemirsa. Waduh, ketika memimpin negara. Dan juga pahlawan-pahlawan yang lainnya pemirsa. Kretek yang merupakan campuran dari tembakau dengan cengkeh itu khas Indonesia sejak dahulu. Sudah ada catatannya. Bahkan rokok sudah ada sejak zaman Sultan Agung. Ini artinya produksi tembakau memang sudah ada. Perjalanannya sampai kini yang salah satunya membentuk tradisi kedaulatan nasional. Ujar budayawan dan pengkaji filsafat Irfan Apipi Rabu 9 November 2022 ya, dikutip dari antaranews.com. Irfan mengatakan tradisi kedaulatan terjadi karena sejak dulu tembakau dan produk turunannya seperti kretek merupakan hasil kebudayaan orisinil dari masyarakat Indonesia. Identitas tersebut turut diejawantahkan oleh sejumlah pahlawan-pahlawan nasional sekaligus pendiri bangsa Indonesia seperti Pak Soekarno dan Pak Kiai Haji Agus Salim. Mereka kelak menjadikan kretek atau cerutu atau tembakau sebagai alat diplomasi yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bahkan Kiai Haji Agus Salim atau Pak Agus Salim, pahlawan nasional kita, pernah memamerkan kretek kepada Pangeran Philip menjelang penobatannya mendiang Ratu Elizabeth II ya, pemimpin Inggris atau Britania Raya pada tahun 1953. Makanya tembakau juga menjadi bahan diplomasi yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki produk yang berbeda dengan yang lain.
yaitu adanya kretek tersendiri. Salah satu tembakau kretek yang dibawa Pak Kiai Haji Agus Salim itu produksi dari Jember, pemirsa. Waduh. Bahkan ketika mengobrol dengan para diplomat, Pak Kiai Agus Salim ini selalu menyempatkan menawarkan kretek, pemirsa, ataupun cerutu, pemirsa. Waduh, sambil mengobrol sambil menghisap cerutu atau kretek, pemirsa. Nah, ternyata cerutunya itu adalah produk Indonesia. Dan salah satunya adalah Jember, pemirsa. Pak Agus Salim yang dikenal dengan multi talenta dan menguasai banyak bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, pemirsa. Waduh, suatu ketika Pak Agus Salim diundang untuk menghadiri pernikahan Ratu Elizabeth II dengan Pangeran Philip, pemirsa. Dalam undangan tersebut, dalam acara resepsi pernikahan tersebut, tiba-tiba Pak Agus Salim nyenget udut, pemirsa. Waduh, tiba-tiba membakar rokok, pemirsa, membakar tembakau, pemirsa, di tengah-tengah kerumunan hadirin hadirat para pemimpin berbagai bangsa di Istana Buckingham, pemirsa. Dengan asap yang mengepul, akhirnya banyak para tamu undangan yang agak terganggu, pemirsa, termasuk Pangeran Philip. Pangeran Philip pun bertanya, bau apakah ini? Waduh, akhirnya semua orang melihat ke Pak Agus Salim. Apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negeri kami. Waduh, itu jawaban Kiai Haji Agus Salim. Jadi sejatinya orang Eropa itu datang jauh-jauh ke Nusantara dan akhirnya menjajah banyak negeri di Nusantara, tak lain untuk mencari rempah-rempah, salah satunya rempah-rempah yang dicampur tembakau ini, pemirsa. Dilansir dari sejarah.com, pada tahun 1153, kala itu Pak Agus Salim mewakili Presiden Soekarno dalam acara penobatan Ratu Elizabeth II sebagai Ratu Inggris di Istana Buckingham. Berkat rokok kretek yang dibawa Pak Agus Salim inilah akhirnya Inggris beserta petinggi Inggris dan diplomat-diplomat Inggris akhirnya menjadi suatu keakraban harmoni dengan Indonesia, yang berujung Inggris pun mengakui kedaulatan Indonesia, pemirsa. Waduh, para ser-ser Inggris ini mengetahui banyak sekali cerutu, tapi cerutu kali ini benar-benar digandrungi, pemirsa. Waduh, mereka bilang inilah rasa cerutu Jember, pemirsa. Waduh, karena memang sebelum Indonesia merdeka cerutu Jember atau tembakau Jember ini sudah diperkenalkan oleh Hindia Belanda kepada bangsa Eropa. Berkat cerutu inilah dan juga kretek inilah bangsa Eropa mulai akrab. Ketika Indonesia baru merdeka, Indonesia butuh dukungan dari luar negeri. Berkat kelihayan Pak Agus Salim inilah maka banyak dukungan dari luar negeri terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Ketika berdiplomasi inilah salah satu senjata Pak Agus Salim adalah membawa rokok kretek dan juga cerutu. Di antara cerutu yang paling disukainya adalah cerutu khas Jember, pemirsa, atau dikenal dengan Besuki Ops. Nah, kelihayan Pak Agus Salim sambil membawa rokok kretek dengan ada tembakau dari Nusantara, salah satunya dari Jember ini itu membuat lawan bicaranya mau bernegosiasi dengan Pak Agus Salim. Waduh, mungkinlah yang dikenal dengan peletnya negosiasi adalah rokok kretek. Waduh, sejak zaman dulu, pemirsa. Sampai hari ini pun kalau ingin negosiasi ingin berdiplomasi, mencari klien-klien itu menggunakan rokok kretek. Ternyata pahlawan zaman dulu pun menggunakan itu, pemirsa. Salah satu peristiwanya ketika diadakannya konferensi meja bundar, pemirsa. Di sela-sela istirahat konferensi meja bundar, ternyata Pak Agus Salim sambil mencurutu, sambil berbagi rokok dengan petinggi Belanda, pemirsa. Waduh. Selain itu, Pak Agus Salim pun sempat merokok di sidang umum PBB di New York, pemirsa. Sidang umum PBB yang pertama di New York, Pak Agus Salim dengan santainya merokok berserta dengan para
tokoh-tokoh nasional seperti N. Palar dan juga Sultan Syahrir pemirsa. Waduh, ditambah juga dengan bangsa-bangsa di dunia yang saat itu yang sedang ada di sidang umum PBB. Mereka saling berbagi rokok dan cerutu pemirsa. Bahkan bangsa-bangsa di dunia pun terkesan dengan cerutu yang dibawa oleh Pak Agus Salim dan kretek yang dibawa Pak Agus Salim. Dia bilang inilah cerutu yang terbaik, yaitu berasal dari tanah Jawa, cerutu Jawa. Beliau bilang cerutu Jember pemirsa. Waduh, atau besuki ong. Memang sebelum Indonesia merdeka ya, Hindia Belanda sempat mengekspor ke berbagai wilayah, ke berbagai dunia, ke berbagai bangsa di dunia dengan cerutu Jawanya yang berasal dari Jember pemirsa. Oleh karena itu tak heran ketika bersama Pak Agus Salim, para diplomat Eropa, terutama Eropa ya, dia meminta rokok kretek dan juga cerutu khas Jember pemirsa. Waduh, yang dikenal dengan cerutu Jawa atau besuki pemirsa. Hal yang paling uniknya adalah ketika Pak Agus Salim bertemu dengan diplomat-diplomat negara-negara Arab, supaya negara Arab, Mesir, Lebanon, Suriah, Arab Saudi ya mau mengakui kemerdekaan Indonesia pemirsa. Karena itulah modal di mana Indonesia mayoritasnya beragama Islam. Dengan pengakuan negara Arab, insya Allah negara Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat pemirsa. Nah, ketika berdiplomasi inilah ya, jurus andalan Pak Agus Salim adalah membawa rokok kretek dan cerutu khas Jember. Ternyata memang ampuh pemirsa. Akhirnya bangsa-bangsa Arab mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan berperan penting dan membantu kemerdekaan Indonesia. Salah satu bantuannya ada sumbangan dari bangsa Palestina untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yang saat itu bangsa Palestina banyak saudagar-saudagar kaya pemirsa. Salah satunya adalah Muhammad Ali Taher ya. Muhammad Ali Taher ini adalah salah satu saudagar kaya di Palestina. Banyak media masanya, banyak koran-koran terbitannya pemirsa. Karena memang saudagar-saudagar Palestina saat itu kaya-kaya, beda dengan sama zaman sekarang. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia jangan lupakan sejarah, jangan lupakan kebaikan orang Palestina pemirsa. Siapa yang menyangka bahwa Pak Agus Salim dikenal sebagai perokok berat? Ia tak pernah lepas dari rokok kreteknya. Sama halnya dengan mantan Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Soekarno, yang juga memiliki kisah tersendiri melalui rokok. Dalam beberapa kesempatan ya, ketika ia berkunjung ke luar negeri seperti ke Kuba dan Uni Soviet, ia tak segan untuk berbagi cerutu dengan para pemimpin dari kedua negara tersebut. Dahulu, gulungan tembakau kering tersebut memang dinilai cukup ampuh dalam mempelancarkan negosiasi dua negara. Beberapa sejarah mencatat bahwa rokok atau cerutu ya kerap menjadi pendamping dalam urusan-urusan diplomasi. Tembakau yang menjadi komoditas cukup penting di beberapa negara terkadang juga bisa menjadi senjata ampuh bagi negara tersebut untuk bertahan dari krisis ekonomi. Dikutip dari BBC Indonesia, cerutu Kuba misalnya merupakan salah satu cerutu terbaik dan paling diincar penikmatnya di dunia. Bahkan tokoh pemimpin Amerika Serikat John F. Kennedy sempat dilema ketika harus mendatangani keputusan embargo terhadap Kuba sebagai sikap krisis misil Kuba. Ia harus merelakan untuk tidak menghisap cerutu kesukaannya yang diproduksi oleh Kuba dengan merek Petit Avman. Pak Kennedy, presiden saat itu, gelisah pemirsa ya, karena tidak bisa menghisap Kuba. Nah, ini adalah salah satu kesempatan bagi Pak Karno untuk meredakan ketegangan perang dingin saat itu, di mana Amerika dan Uni Soviet hampir perang dunia ketiga pemirsa. Pada tahun 1961 Pak Karno datang ke Amerika ya, bertemu dengan presidennya John F. Kennedy. Di sela-sela pertemuan itulah Pak Karno ya membagikan cerutu khas Indonesia, yaitu cerutu Jember pemirsa. Waduh, dari berkat Jember inilah maka keakraban antara Amerika dan Indonesia terjalin pemirsa.
Pak Karno membahas isu-isu global dan isu yang dihadapi Indonesia. Saat itu Indonesia memiliki masalah dengan Belanda, yaitu perebutan Papua atau Irian Barat. Nah, untuk mendapatkan dukungan dari Amerika, Pak Karno pun berdiplomasi dengan Pak F. Kennedy di Washington DC pada tanggal 24 April 1961. Di sela-sela pertemuan itu, mereka saling berbagi cerutu, pemirsa. Ketika John F. Kennedy tak ingin menggerutu Kuba, tiba-tiba Pak Karno menyodorkan cerutu khas Jember, pemirsa. Apa yang dilakukan Pak F. Kennedy? Beliau merasa lega, merasa hidup kembali, pemirsa. Nah, secara tidak langsung dan tak sadar Pak F. Kennedy, Presiden Amerika saat itu, sudah ditaklukkan oleh Pak Karno. Waduh, di mana Pak F. Kennedy bisa reda bernafsu untuk membalas Uni Soviet, pemirsa. Waduh, dalam perang dingin. Begitupun Pak F. Kennedy tiba-tiba mendukung secara perlahan kembalinya Irian Barat ke Indonesia, pemirsa. Jadi berkat cerutulah Irian Barat bisa kembali ke Indonesia. Namun tak perlu dengan peluru, tak perlu dengan perang yang besar untuk merebut Papua. Cukup dengan cerutu saja Pak F. Kennedy akhirnya luluh kepada Indonesia. Waduh. Pada tahun 1960 akhirnya berkat campur tangan Amerika Belanda mau menyerahkan Papua ke Indonesia, pemirsa. Waduh. Jadi berkat campur tangan Amerika lah Papua bisa kembali ke Indonesia. Nah, Amerika bisa campur tangan berkat dengan cerutu Jembernya, pemirsa. Waduh. Jadi dengan cerutu Jember, Pak Karno meluluhkan Amerika, meredakan perang dingin. Yang kedua adalah kembalinya Papua, pemirsa. Di sisi Uni Soviet pun Pak Karno ini bernegosiasi dengan Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, musuh bebuyutannya Amerika. Pada saat itu Uni Soviet dan Amerika sedang perang dingin yang nanti akan menyebabkan Perang Dunia Ketiga, pemirsa. Panas-panasnya Perang Dunia Ketiga mulai membara, pemirsa. Waduh, mungkin kalau ada kesalahan sedikit bisa terjadi perang nuklir saat itu. Nah, ketika Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, berkunjung ke Indonesia secara kenegaraan pada tanggal 18 Februari 1960, Khrushchev tiba di lapangan udara Kemayoran, Jakarta dengan pesawat Ilyushin 18. Kunjungan Khrushchev ke Indonesia disambut antusias terutama oleh masyarakat dan sebagian mahasiswa. Ia disambut dengan jamuan seni selama 3,5 hari dan disuguhi sebagai makanan khas Indonesia. Salah satu yang paling terkesan oleh Nikita Khrushchev adalah cerutu Jembernya, pemirsa. Waduh, berkat diplomasi cerutu Jember inilah Pak Nikita Khrushchev luluh kepada Indonesia. Salah satu keluluhan Uni Soviet terhadap Indonesia yaitu Uni Soviet mau merundingkan dengan Amerika untuk meredakan perang dingin dan krisis Kubanya, pemirsa. Waduh, krisis nuklir Kuba. Waduh. Selain itu, berkat dengan diplomasi Pak Karno dengan cerutu Jembernya, Nikita Khrushchev mau memberikan beberapa alutsista terbaiknya untuk memperkuat pertahanan militer Indonesia. Yang ketika itu Indonesia sedang berhadapan dengan Belanda dalam merebut Irian Barat, pemirsa. Oleh karena itu berkat Uni Soviet lah militer negara kita menjadi kuat, bahkan terkuat di belahan bumi selatan, pemirsa. Kita saat itu mempunyai 12 kapal selam yang canggih-canggih, mempunyai kapal destroyer seperti KRI Irian dan juga beberapa kapal yang canggih saat itu, pemirsa. Juga pesawat pembom dan pesawat jet tempur. Di mana pesawat-pesawat itu dibandingkan dengan Belanda ketinggalan jauh dengan Indonesia, pemirsa. Waduh. Dan pesawat itu diperoleh oleh Indonesia dengan mudahnya berkat cerutu Jembernya, pemirsa. Waduh. Jadi gara-gara Pak Nikita Khrushchev menghisap cerutu Jember inilah Pak Nikita Khrushchev semakin mesra
Aduh, dengan Pak Karno semakin mesra dengan Indonesia pemirsa. Waduh, dengan cerutu dan kretek khas Jember inilah maka Pak Karno ibaratnya sekali bertepuk ya, dua lalat jatuh pemirsa. Waduh, artinya bisa meredakan perang dingin, mencegah perang nuklir, mencegah perang dunia ketiga, mendamaikan dunia, sekaligus kembalinya Irian Barat ke Indonesia pemirsa, sekaligus memperkuat alutsista pertahanan negara Republik Indonesia. Waduh, jadi akhirnya Indonesia disegani gara-gara cerutu Jember pemirsa. Waduh, tembakau Jember ini bisa mewangikan, mengharumkan bangsa Indonesia dari segi politik pemirsa, dan menjadi negara yang hampir superpower pemirsa. Waduh, jadi itulah yang dikenal dengan macan Asia pemirsa. Waduh, jejak-jejak pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh kita zaman dulu ternyata dalam berdiplomasi tak lain membawa tembakau pemirsa. Itu pun dilakukan oleh Pak Harto dan juga pemimpin tokoh-tokoh lainnya berikutnya pemirsa. Ketika dalam keadaan genting-gentingnya peristiwa G30 SPKI, Pak Karno dengan santainya menghisap cerutu bersama dengan Pak Soeharto pemirsa. Dari situlah lahirnya Super Semar pemirsa. Waduh, jadi itulah cerutu Jember, tembakau Jember, kretek Jember pemirsa. Akhirnya dengan kretek Jember inilah ya bisa mendamaikan dunia dan juga bisa memerdekakan suatu bangsa pemirsa. Waduh,